Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juni Samarani dengan NIM 2023001027. Saya di sini akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pendahuluan, pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik power generator yang menggunakan panas bumi geothermal sebagai energi penggerak ya. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di Indonesia. Karena dari pulau-pulau besar yang ada, hanya Pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas bumi. Energi panas bumi. Energi panas juga disebut energi kalor atau energi termal, yaitu bentuk energi yang terkait dengan gerakan atom dan molekul dalam suatu benda yang berpindah karena adanya perbedaan suhu dan suhu tinggi ke suhu rendah. Dengan satuan SI Joule, energi panas bumi juga disebut energi geothermal, yaitu energi panas yang berasal dari dalam perut bumi dan termasuk sumber energi terbarukan yang bersih serta berkelanjutan. Prinsip kerja energi panas bumi. Energi panas bumi adalah memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubur sumur untuk mengambil air panas atau uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin lalu generator sehingga listrik tercipta. Proses ini mirip PLTU, namun sumber panasnya adalah fluida panas bumi dari dalam tanah, dan setelah digunakan fluida ini diinjeksi kembali ke dalam bumi agar sistem tetap berkelanjutan. Contoh pembangkit listrik energi panas bumi di pabrik. Selanjutnya cara kerja dengan mengubur sumur, mengambil fluida panas, uap atau air panas dari dalam bumi, menggunakan untuk memutar turbin yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Mirip PLTU, tapi sumber panas dari bumi lalu fluida bekas dikembalikan ke dalam bumi agar sistem tetap berkelanjutan. Faktor yang dipertimbangkan dalam pembangunan PLTP: mempunyai kandungan panas atau cadangan yang besar sehingga mampu memproduksi uap untuk jangka waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 25-30 tahun. Yang kedua, menghasilkan fluida yang mempunyai pH hampir netral agar korosinya relatif rendah sehingga fasilitas produksi tidak cepat terkorosi. Yang ketiga, kedalaman reservoir tidak terlalu besar, biasanya tidak lebih dari 300 meter di bawah permukaan tanah. Yang terakhir, lokasi tidak sulit dicapai. Selanjutnya jenis-jenis PLTP. Yang pertama dry steam, yang kedua flash steam, yang ketiga binary cycle. Selanjutnya keunggulan pembangkitan listrik tenaga panas bumi: menyediakan tenaga listrik yang andal dengan pembangkitan yang tidak memakan tempat terbarui dan berkesinambungan. Yang kedua, memberikan tenaga beban dasar yang konstan. Yang ketiga, memberikan keuntungan ekonomi secara lokal. Yang terakhir, dapat mengurangi polusi dari penggunaan bahan bakar fosil. Selanjutnya, kekurangan pembangkitan listrik tenaga panas bumi. Yang pertama, biaya investasi awal yang sangat tinggi untuk eksplorasi dan pembangunan. Yang kedua, spesifikasi lokasi hanya ekonomis di area panas bumi aktif. Yang ketiga, potensi dampak lingkungan, emisi gas beracun seperti hidrogen sulfida jika tidak diolah, penggunaan air, serta resiko perubahan stabilitas tanah atau seismik. Yang terakhir, potensi konflik lahan dengan masyarakat lokal dan isu sosial. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.